Selamat datang di Alur Donghua. Sebelum mendengarkan, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya, biar Mimin tambah semangat. Selamat mendengarkan. Cukup, Kulas. Aku senang kau telah menyelamatkan hidupku. Apa yang terjadi pada Gulim bukanlah salahmu. Itu salah Gulim sendiri karena memulai perkelahian, dan juga salahku karena mengakhiri hidupnya. Tian yang berkata dengan senyum tenang di wajahnya, seolah-olah dia telah menerima takdirnya. Ngomong-ngomong, jika kau tidak berniat meninggalkanku sendirian, sebaiknya kita mulai menuju ke bagian kedua. Kulas mengangguk, jadi kita akhirnya akan mulai menjelajahi makam ini secara sungguh-sungguh sekarang ya. Kau tahu harus mulai dari mana? Dia menggelengkan kepalanya, tidak tahu. Kurasa kita bisa berkeliaran saja seperti saat uji coba dan berharap yang terbaik. Baiklah, tetapi tidak seperti bagian pertama. Akan ada binatang buas dan jebakan berbahaya yang tak terhitung jumlahnya yang menunggu kita. Jadi kita harus bergerak dengan hati-hati. Tian yang mengangguk, itu sudah jelas. Dia melihat sekeliling dan bertanya, ngomong-ngomong, bagian kedua berada di arah mana? Kulas mengangkat bahu dan berkata, tidak tahu, tapi kita bisa bertanya-tanya. Mereka berdua terus berjalan hingga bertemu dengan seseorang. Permisi, apakah Anda tahu di mana letak bagian kedua? Tanya Kulas. Apakah kamu melihat gunung di sana? Teruslah bergerak ke arah itu sampai kamu melihat altar berwarna merah. Itu akan memindahkanmu ke bagian kedua makam. Terima kasih banyak. Dengan tujuan baru, Tian Yang dan Kulas mengikuti arah gunung tersebut. 1 hari, 2 hari, 4 hari. 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu. Tian Yang dan Kulas melakukan perjalanan selama hampir sebulan penuh sebelum mereka sampai di tujuan. Mereka berhenti di depan sebuah altar merah, yang terletak di tempat yang tampak seperti ujung dunia. Bagaimana cara mengaktifkannya? Kulas memeriksa altar merah itu. Aktifkan, gumam Tian Yang dengan suara keras. Aktifkan teleportasi. Kurasa tidak. Tian Yang menggelengkan kepalanya. Apa yang kalian lakukan? Dasar idiot. Sebuah suara lantang tiba-tiba terdengar dari belakang mereka. Apa? Tian Yang berbalik dengan ekspresi sedikit terkejut di wajahnya, karena dia tidak merasakan kehadiran mereka sampai saat ini. Tidak jauh dari situ, sekelompok wanita muda mendekatinya. Ada 4 orang, masing-masing memiliki kecantikan kelas dunia yang mampu menggulingkan kerajaan hanya dengan penampilan mereka. Kulas mengerutkan kening ketika melihat para wanita itu, seolah-olah dia mengenali mereka. Ternyata Kulas. Sungguh mengejutkan. Kau membuatku percaya bahwa kau tidak datang ke tempat ini, ketika aku tidak melihatmu di awal. Wanita yang memimpin kelompok itu berbicara ketika dia melihat Kulas. Sekelompok wanita itu mengabaikan Tian Yang, berjalan melewatinya begitu saja sebelum berhenti di depan Kulas. Kamu dari mana saja? Itu bukan urusanmu, Rensia. Kulas mencibir dengan sedikit rasa jijik dalam nada suaranya. Tentu saja, lagi pula, kami sudah bertunangan. Kata wanita bernama Rensia itu sambil tersenyum tipis. Lelucon yang tidak lucu sama sekali, bertingkah seolah-olah kau benar-benar peduli tentang itu. Apa maksudnya itu? Kalau kamu lupa, kamu adalah orang pertama yang menyatakan ketidaksetujuanmu terhadap pertunangan kita. Tian Yang mengamati interaksi mereka dengan penuh minat. Dia tidak tahu Kulas sudah bertunangan. Kalau dipikir-pikir lagi, dia berasal dari keluarga terhormat. Akan aneh kalau dia belum bertunangan. Jika kau datang untuk menggangguku, aku tak akan melayanimu, kata Kulas sambil sedikit mengerutkan kening. Rensia mengalihkan pandangannya dari Kulas ke altar merah di sampingnya dan berkata, apakah kau mencoba mengaktifkan portal? Apakah kau mengalami kesulitan? Apakah kau membutuhkan bantuanku? Aku akan membantumu jika kau meminta dengan sopan. Hanya dalam mimpimu, dasar perempuan menyebalkan. Kulas mencibir dengan jijik. Rensia langsung mengerutkan kening dan berkata, jelas sekali, seperti biasa. Jika orang tua kita ada di sini dan mendengar itu,
kau pasti akan mendapat hukuman cambuk yang serius. Tapi karena kau menolak bantuanku, aku ingin melihat bagaimana kau akan mengaktifkannya. Rensia menoleh ke arah para wanita di belakangnya dan melanjutkan, para wanita, mari kita istirahat sejenak. Kita mungkin akan melihat beberapa hal lucu sebentar lagi. Kulas mengabaikan mereka dan berjalan menuju Tianyang. Bertindaklah seolah-olah mereka tidak pernah ada. Apakah benar-benar pantas memperlakukan tunanganmu dengan cara seperti itu? Tanya Tianyang sambil mengangkat alisnya. Jangan biarkan penampilannya menipumu. Dia jalang yang sadis dan narsis. Dan itu adalah keputusan keluarga kami untuk melibatkan kami, bisik Kulas kepadanya. Aku bisa mendengarmu loh, kata Rensia. Ngomong-ngomong, itu siapa? Teman. Tidak mungkin, kan? Meskipun Rensia mengungkapkan ketidakpercayaannya, dia tidak bisa memahami gagasan bahwa Kulas memiliki seorang teman. Namun demikian, kenyataannya adalah dia belum pernah menyaksikan Kulas menunjukkan keramahan seperti itu kepada orang lain. Lalu kenapa kalau dia teman? Kulas tidak membantahnya, bahkan membenarkannya. Apakah kau serius? Ekspresi tak percaya muncul di wajah Rensia, karena dia tidak menyangka Kulas akan mengakuinya. Hei, aku sudah lama ingin menanyakan ini padamu. Tapi kenapa semua orang begitu terkejut saat mengetahui kau punya teman? Tianyang tak kuasa menahan diri untuk bertanya. Senyum kaku muncul di wajah Kulas saat dia menjawab. Mungkin karena aku cenderung menjauhkan semua orang di masa lalu. Apa maksudmu, di masa lalu? Kau sudah melakukannya sepanjang hidupmu. Kau selalu memiliki aura yang sulit didekati, dan kau akan langsung mengusir siapapun yang mencoba mendekatimu. Rensia mencibir setelah mendengar kata-katanya. Sulit didekati. Tianyang merasa sulit mempercayai hal itu. Kesan pertamanya terhadap Kulas sama sekali tidak dingin. Bahkan, Kulas tampak terlalu ramah selama pertemuan pertama mereka, hampir mencurigakan. Kulas tersipu dan berkata, aku hanya bersikap seperti itu kepada mereka yang tidak pantas mendapatkan rasa hormatku. Ternyata semua orang di sekitarku memang tidak pantas, sampai aku bertemu denganmu. Dia layak dihormati. Apa kepala kau terbentur sesuatu? Rensia tampak tercengang saat menanyakan hal itu kepadanya. Kulas menyipitkan matanya ke arahnya dan menjawab dengan nada dingin. Karena kau tunanganku, izinkan aku memberimu peringatan. Konsekuensi meremehkan temanku sangat berat. Gulim telah mempelajarinya dengan cara yang sulit dan membayarnya dengan nyawanya. Apa? Gulim meninggal. Ekspresi Rensia memucat setelah mengetahui informasi ini. Kulas. Dasar bajingan gila. Jangan bilang kau membunuh Gulim. Apa kau tahu apa yang telah kau lakukan? Seru Rensia dengan ekspresi tak percaya di wajahnya. Yang lain di belakangnya juga menutup mulut mereka karena terkejut. Namun, Tianyang menjawab menggantikan Kulas, tidak, dia tidak membunuh Gulim. Akulah yang membunuhnya. Apa? Kau? Rensia mengalihkan pandangannya ke Tianyang. Dia menatapnya dengan cemberut dalam dan bertanya, siapakah kau? Tianyang dengan tenang menjawab sambil tersenyum, aku bukan siapa-siapa. Terlepas dari identitasmu, apakah kau menyadari konsekuensi dari tindakanmu? Keluarga Gulim akan melakukan apa saja untuk memburumu. Tidak, bukan hanya keluarganya saja. Klan abadi lainnya juga akan ikut terlibat. Lalu kenapa? Senyum di wajah Tianyang tiba-tiba berubah, dan ekspresi dingin muncul di wajahnya. Aku sudah punya dendam terhadap klan abadi. Jika mereka tidak akan memburuku, aku sendiri yang akan mengejar mereka. Mata Rensia membelalak kaget setelah mendengar kata-katanya. Senyum misterius muncul di wajahnya, membuat kecantikannya semakin terpancar, dan dia berbicara dengan suara rendah. Kau tidak hanya tidak takut pada klan abadi, tetapi kau bahkan berani melawan mereka, sungguh pria yang menarik. Ketika Kuals melihat ekspresi wajah Rensia, seluruh tubuhnya gemetar, dan dia segera berdiri di antara mereka. Apapun rencanamu, batalkan saja, katanya padanya. Lalu apa yang membuatmu berpikir bahwa aku sedang merencanakan sesuatu?
Kamu selalu memasang ekspresi menyebalkan itu saat sedang merencanakan sesuatu. Jangan bertingkah seolah-olah kau akrab denganku. Tian yang menggelengkan kepalanya dan menyela mereka. Sementara kalian berdua berdebat, aku akan mencoba mencari cara untuk mengaktifkan altar. Dia mengabaikan mereka dan berjalan menuju altar. Meskipun kau tidak membantu kami, seseorang yang tahu cara mengoperasikannya pasti akan datang, kata Kulas kepada Rensia. Rensia terkekeh, aku tak percaya kau kesulitan mengaktifkan susunan teleportasi. Apa, ini sebuah susunan? Mata Kulas membelalak. Rensia menutup mulutnya dan berpura-pura tidak sengaja membocorkan rahasia. Astaga, aku tidak sengaja memberimu jawabannya. Tapi, kau tidak bisa berbuat apa-apa karena kau bukan seorang Master Arai. Namun, Tian yang mengangkat alisnya ketika mendengarnya. Arai, dia memeriksa altar merah itu dengan lebih teliti, dan benar saja, dia bisa melihat simbol-simbol susunan terukir di seluruh altar. Ini hanya simbol Arai level 1, kalau begitu. Beberapa saat kemudian, Tian yang memecahkan simbol-simbol susunan dan mengaktifkan susunan tersebut. Menyebabkan altar merah memancarkan cahaya merah tua. Sesaat kemudian, sebuah portal merah muncul di depan altar. Apa? Rensia menatapnya dengan terkejut. Ternyata kau adalah seorang Arai Master. Bahkan Kulas pun terkejut. Tian yang menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, tapi aku diajari dasar-dasarnya oleh seseorang. Aku tidak pernah menyangka pengetahuan seperti itu akan berguna. Selama masa baktinya bersama Huang Xiaoli, ia sesekali mengajari Tian yang simbol-simbol Arai hanya untuk bersenang-senang. Jika Tian yang mengikuti ujian Master Arai saat ini, ia hampir tidak akan memenuhi syarat sebagai Master Arai tingkat 1. Baiklah, sekarang setelah saya mengaktifkannya, ayo kita pergi. Kulas mengangguk dan berjalan melewati Rensia. Melihat itu, Rensia tidak berkata apa-apa lagi dan mengikuti mereka masuk ke dalam portal. Setelah keluar dari portal, Tian Yang dan yang lainnya mendapati diri mereka berada di tengah padang belantara yang luas. Berbeda dengan bagian pertama yang sebagian besar berupa dataran dan pegunungan kosong. Di bagian kedua terdapat pepohonan dan makhluk hidup yang berkeliaran. Jadi, kita harus pergi kemana? Hah? Tian Yang dan Kulas menoleh untuk melihat orang yang baru saja berbicara. Kenapa kau membuatnya terdengar seperti kita akan bepergian bersama? Tanya Kulas padanya dengan kerutan dalam di wajahnya. Kenapa tidak? Rensia mengangkat bahu. Tidak hanya akan lebih menghibur, tetapi juga akan lebih aman jika kita bepergian bersama. Apakah kau akan menolak bepergian dengan 4 wanita cantik? Apa hubungannya penampilanmu dengan ini? Lagi pula, aku tidak mempercayai kalian. Kulas mencibir. Apakah kau takut kami akan menyerangmu atau semacamnya? Kami tidak punya alasan untuk melakukan hal seperti itu, kata Rensia. Lalu, apa alasanmu ingin mengikuti kami? Tatapan Rensia sekilas tertuju pada sosok Tian yang sebelum menjawab. Kita semua lelah mencari warisan Han Zexian. Tapi kita tidak bisa pulang sebelum menemukannya, jadi sebaiknya kita bersenang-senang sebentar. Aku tidak peduli dengan alasanmu. Kau tidak akan mengikutiku, kata Kulas. Rensia menggelengkan kepalanya dan menghela napas, siapa bilang kami akan mengikutimu? Rensia menoleh ke arah Tian Yang dan melanjutkan, tempat ini dipenuhi orang-orang dari klan abadi. Aku ingin melihat bagaimana kau akan menghadapi mereka. Tentu saja, aku tidak memintamu untuk membiarkan kami mengikutimu begitu saja. Aku bisa menjadi pemandu dan bahkan membawamu ke beberapa tempat yang menyimpan harta karun. Dasar jalang, berani kau bilang kau tidak punya motif tersembunyi sekarang. Kulas menyipitkan matanya ke arahnya. Apakah kau cemburu karena aku, tunanganmu, tertarik pada pria lain? Rensia terkekeh. Aku tak peduli kau bicara dengan siapa, atau bahkan tidur dengan siapa karena aku tak punya perasaan padamu. Tapi kau sebaiknya jangan macam-macam dengan satu-satunya sahabatku. Tian yang menyipitkan matanya ke arah Rensia. Dia merasa bahwa meskipun dia menolak ajakan Rensia,
dia tetap akan mengikutinya. Kalau begitu, dia bisa saja menerima tawarannya dan mendapatkan sesuatu dari situ. Aku tidak keberatan jika kau mengikuti kami. Tetapi jika aku merasakan kau melakukan sesuatu yang dapat membahayakan kami, aku tidak akan ragu untuk menghabisimu, katanya dengan suara dingin. Rensia mengangguk sambil tersenyum polos. Aku bersumpah bahwa kami tidak akan melakukan hal seperti itu. Hei, Tian Yang, katakan padaku kau tidak serius akan membiarkan mereka mengikuti kita. Dia wanita licik dengan motif tersembunyi. Tanya Kulas kepadanya melalui indera ilahi. Tian yang menghela napas, lalu menjawab, kita mungkin juga akan melakukannya. Kecuali jika kau bisa meyakinkan mereka untuk tidak mengikuti kita. Itu tidak mungkin. Dia tipe wanita yang bisa melakukan apapun yang dia mau. Satu-satunya cara untuk menghentikannya adalah dengan membunuhnya. Apakah kau menyarankan agar kami membunuh tunanganmu? Lagi pula, tidak ada saksi di sini. Tentu saja tidak. Meskipun aku tidak menyukainya, aku tidak bisa membenarkan membunuhnya karena hal seperti ini. Benarkan, kalau begitu, sebaiknya kita biarkan dia mengikuti kita dan membimbing kita menuju harta karun itu. Kurasa, Kulas menghela napas dalam hati, merasa kalah. Lagi pula, mereka belum tahu identitasku. Panggil saja aku Xiao Yang untuk sementara, saran Tian Yang. Oke, sementara itu, para wanita tersebut sedang melakukan percakapan mereka sendiri melalui intuisi ilahi. Saudari Ren, mengapa kau ingin mengikuti mereka? Apakah kau mencoba membalaskan dendam Tuan Muda Gulim? Gulim, aku sama sekali tidak peduli dengan si idiot itu. Aku lebih tertarik pada teman Kulas, kata Rensia. Pria itu. Kenapa? Dia pada dasarnya adalah buronan karena membunuh Gulim. Ya, akan bodoh jika kita bersekutu dengannya. Bagaimana jika klan Gu Abadi juga mengejar kita? Itu tidak akan terjadi, kata Rensia dengan nada percaya diri. Dia melanjutkan, saya juga ingin melihat orang seperti apa yang layak mendapatkan pengakuan dari Kulas. Tapi menurutku itu tidak sebanding dengan menyinggung klan Gu Abadi. Rensia menatap mereka dan menghela napas, aku tidak akan memaksa kalian untuk mengikutiku. Dan aku juga tidak akan menyalahkan kalian jika kalian pergi. Bagaimanapun, ini adalah tindakan egoisku sendiri. Ketiga wanita itu saling bertukar pandang. Setelah hening sejenak, mereka menundukkan kepala kepada Rensia dan berkata, maaf, Saudari Ren. Tetapi kami tidak mampu menyinggung klan Gu Abadi. Kami harap Anda mengerti. Rensia menggelengkan kepalanya, aku sudah bilang aku tidak akan menyalahkanmu. Apakah kamu yakin ingin mengikuti mereka? Kamu akan sendirian. Jika kamu takut mereka akan melakukan sesuatu padaku, kenapa kamu tidak tinggal saja? Jika tidak, hentikan kekhawatiran yang tidak perlu ini dan pergilah sekarang juga. Para wanita itu membungkuk lagi padanya sebelum pergi. Tian yang terkejut ketika kelompok Rensia tiba-tiba meninggalkannya sendirian. Kupikir mereka berteman. Dia menggelengkan kepalanya dalam hati. Ketika menyadari tatapan orang-orang padanya, Rensia menatap mereka dan mengangkat bahu, tidak seperti aku. Gadis-gadis itu tidak berasal dari latar belakang yang cukup kuat untuk menghentikan klan Gu Abadi, jadi mereka tidak mampu menyinggung mereka. Lagi pula, kalian tidak akan terlalu khawatir dengan kehadiranku jika aku sendirian, kan? Benar saja, Tian yang tidak perlu terlalu khawatir lagi sekarang karena Rensia sendirian. Karena dia yakin bisa mengatasinya jika ada masalah yang muncul. Aku lebih tertarik pada harta karun yang kau sebutkan itu. Ceritakan padaku tentang itu, kata Tian yang beberapa saat kemudian. Sama seperti bagian pertama, ada berbagai ujian yang tersebar di tempat ini. Siapapun dapat mengikuti ujian-ujian ini, tetapi hanya satu orang yang akan dapat memperoleh hadiahnya. Selain itu, harta karun ini tidak terbatas pada makam saja. Jadi kita dapat membawanya ke dunia luar bersama kita, jelas Rensia. Harta karun macam apa yang sedang kita bicarakan? Tanya Kulas. Rensia tidak menjawab,
bertindak seolah-olah dia bahkan tidak mendengar pertanyaannya. Perempuan, jalang ini sengaja mengabaikanku. Kulas menatapnya dengan tatapan dingin. Jadi, harta karun apa yang bisa kita dapatkan dari ujian-ujian ini? Tanya Tian yang beberapa saat kemudian. Dari senjata spiritual hingga teknik kuat. Rensia menjawab dengan senyum tenang di wajahnya. Teknik. Mata Tian yang berbinar-binar penuh kegembiraan setelah mendengar informasi ini. Ia kekurangan 3 hal sebelum memasuki makam, bakat, harta benda, dan teknik. Setelah menghabiskan hampir setahun penuh di bagian pertama makam, Tian yang berhasil mengatasi masalah bakatnya, dan mendapatkan cincin spasial Gulim sedikit banyak menyelesaikan masalah harta karunnya. Satu-satunya hal yang kurang padanya saat ini adalah teknik bela diri yang kuat. Aku hanya mengetahui beberapa teknik dasar dari sekte, dengan serangan pedang pemutus abadi sebagai yang terkuat di antara semua teknik yang ku ketahui. Meskipun aku mungkin memiliki beberapa bakat sekarang, aku tetap akan berada dalam posisi yang sangat rawan jika melawan mereka yang memiliki kekuatan serupa tetapi teknik yang lebih unggul. Apakah Anda tahu ada uji coba yang memberikan penghargaan untuk teknik-teknik tertentu? Tanya Tian yang kemudian. Beberapa, dia mengangguk. Saya ingin mengunjungi tempat-tempat ini terlebih dahulu. Baiklah, Rensia mengangguk. Aku akan mengantar kita ke tempat terdekat dulu. Ikuti aku. Saat mereka mengikutinya, Kulas bertanya, seberapa besar kemungkinan seseorang telah berhasil melewati ujian-ujian ini? Dan sudah berapa lama sejak kau meninggalkan tempat ini? Rensia berpura-pura tidak mendengarnya lagi. Beraninya kau mengabaikanku begitu terang-terangan. Apa kau benar-benar percaya bahwa aku tidak akan menyentuhmu karena kau tunanganku? Kulas menggertakkan giginya dan mengepalkan tinjunya karena marah. Namun, Rensia terus mengabaikannya. Melihat itu, Tian yang menghela napas dalam hati sebelum berkata, aku juga ingin tahu. Saya meninggalkan tempat ini selama sekitar 2 bulan. Meskipun bukan tidak mungkin, peluang untuk berhasil melewati ujian-ujian ini sangat rendah. Bahkan, dibandingkan dengan ujian-ujian di bagian pertama, ujian-ujian di sini berada pada tingkat kesulitan yang berbeda. Tian yang menelan ludah dengan gugup setelah mengetahui informasi ini. Rensia melanjutkan beberapa saat kemudian, meskipun begitu, tidak setiap cobaan akan membunuhmu. Kau akan mengerti maksudku begitu kita sampai di tujuan. Ngomong-ngomong, kita akan sampai di sana lebih cepat dengan harta karun terbang. Apa kau punya? Rensia menatap Tian yang dengan cepat menggelengkan kepalanya. Kalau begitu, aku akan berbagi punyaku denganmu. Rensia mengambil kembali harta karun terbangnya yang menyerupai bangau putih hidup. Sebelum menepuk ruang di depannya dengan senyum menawan di wajahnya. Tian yang langsung ragu untuk berbagi tumpangan dengannya. Lalu Kulas berkata, naiklah bersamaku saja. Hah! Saat Tian yang menoleh ke arah Kulas, dia memanggil seekor harimau putih besar. Tian yang mengerutkan kening melihat ini dan berseru, kau memiliki harta karun terbang selama ini. Jangan bilang itu jenis yang mahal yang tidak perlu diganti setelah kehabisan energi spiritual. Memang benar, Kulas membenarkan dengan tenang. Dasar nakal, kenapa kau tidak mengeluarkan ini lebih awal saat kita masih di bagian pertama? Ini bisa menghemat banyak waktu perjalanan kita. Teriak Tian yang dengan frustrasi. Kulas menjawab dengan senyum menggoda, kau tidak pernah bertanya. Tian yang menunjukkan ekspresi tak percaya di wajahnya setelah mendengar jawaban Kulas. Melihat ini, Kulas tak kuasa menahan tawa. Rensia diam-diam mengamati interaksi mereka dengan mata terbelalak. Awalnya dia skeptis bahwa Kulas dan Tian yang berteman. Tetapi setelah melihat interaksi mereka, dia tidak punya pilihan selain mempercayainya. Terlebih lagi, dia belum pernah melihat Kulas tertawa lepas seperti itu sebelumnya. Beberapa saat kemudian, Tian yang melompat ke atas harta karun terbang Kulas dan mulai mengikuti Rensia. Angsa putih mengepakkan sayapnya dan terbang di langit seperti makhluk nyata. Sementara harimau putih berlari di langit,
seolah-olah ada platform tak terlihat yang dilaluinya. Jika dilihat dari kejauhan, mereka bisa dengan mudah disalahartikan sebagai binatang buas yang sesungguhnya. Harta karun terbang itu bergerak dengan kecepatan ekstrim. Jauh lebih cepat daripada harta karun terbang yang digunakan keluarga Huang saat melarikan diri. Selain itu, pengguna tidak membutuhkan banyak energi spiritual untuk mempertahankan kecepatan maksimalnya. Mereka jauh lebih unggul daripada harta karun terbang biasa. Satu-satunya kekurangan dari harta karun terbang ini adalah harganya yang sangat tinggi. Sesuatu yang bahkan keluarga yang sangat kaya pun tidak akan berani mempertimbangkan untuk membeli lebih dari satu. Dalam waktu setengah jam, Tian Yang dan kelompoknya menempuh jarak yang biasanya membutuhkan waktu sebulan jika mereka melakukan perjalanan secara normal. Ketika Tian Yang menyadari betapa banyak waktu yang telah mereka buang di bagian pertama, dia merasakan keinginan kuat untuk memukul Kulas di belakang kepalanya. Tetapi akhirnya dia berhasil mengendalikan keinginannya. Setelah setengah jam berikutnya, harta karun terbang Rensia dengan cepat melambat hingga berhenti. Kita sudah sampai, katanya, pandangannya tertuju pada pedang besar di kejauhan. Apa itu? Gumam Tian Yang dengan suara linglung sambil menggunakan indera ilahi untuk melihat lebih dekat. Beberapa mil di kejauhan, sebuah pedang batu berukuran besar muncul, tampak tertancap di tanah. Setelah diperiksa lebih dekat, orang dapat melihat kata-kata terukir di bilahnya. Setiap karakter tampak diukir dengan ketelitian seperti goresan pedang. Kami menyebutnya pedang batu Han Zexian. Dan kami percaya bahwa pedang ini mencoba mewariskan teknik pedang yang mendalam. Han Zexian dikenal sebagai ahli pedang yang kuat dengan ratusan teknik pedang mengerikan yang dimilikinya. Jadi kemungkinan besar ini adalah salah satunya. Tian Yang menelan ludah dengan gugup. Ia bisa merasakan aura yang tak terukur yang dipancarkan oleh pedang batu itu bahkan dari jarak sejauh itu. Ketika mereka mendekati pedang batu itu, Tian Yang memperhatikan puluhan ribu kultivator duduk di depan pedang batu tersebut, pandangan mereka tertuju pada bilahnya. Namun, tidak seperti bagian pertama, tidak ada perlindungan dari makam untuk menjaga orang-orang ini. Saat mereka mencoba memahami teknik yang terdapat dalam pedang batu tersebut. Aku tidak memegang pedang itu, jadi aku tidak akan repot-repot mencoba memahaminya, kata Kulas tiba-tiba. Dia menoleh ke arah Tian Yang dan bertanya, menurutmu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk memahaminya? Tian Yang menatapnya dengan alis terangkat, mengapa kau membuatnya terdengar seolah-olah aku pasti akan memahaminya? Pasti ada banyak orang yang mencoba memahaminya selama setahun terakhir, tetapi itu masih tetap ada. Jika ada yang bisa memahaminya, itu pasti hanya orang yang berhasil melewati ujian tingkat kesulitan giok. Kulas tersenyum. Apa? Rensia menoleh dan menatap Tian Yang dengan mata lebar. Kau berhasil melewati ujian dari altar giok. Dia mengangguk dengan tenang. Rensia terdiam tak bisa berkata-kata setelah mengetahui informasi ini. Dia tahu beberapa orang dari klan abadi juga mengikuti ujian altar giok, tetapi tidak ada satu pun yang selamat. Siapa sebenarnya pria ini? Dia pasti bukan orang sembarangan, pikir Rensia dalam hati. Sesaat kemudian, dia berkata, kalau dipikir-pikir, kita memang belum pernah berkenalan secara resmi. Aku Rensia, anggota termuda dari klan pedang abadi. Xiao Yang, seorang kultivator liar. Tian Yang berbohong seolah itu sudah menjadi sifatnya. Seorang kultivator liar. Rensia langsung tahu bahwa Tian Yang berbohong, tetapi dia tidak punya bukti. Apakah dia khawatir aku akan membongkar identitasnya kepada klan Gu abadi? Yah, aku tidak menyalahkannya karena berhati-hati. Dia memutuskan untuk ikut bermain peran. Saat mereka semakin mendekati pedang batu itu, Rensia memperingatkan. Tidak akan ada zona aman di tempat ini, jadi pastikan kalian tidak sepenuhnya fokus pada pedang batu dan melupakan lingkungan sekitar. Dengan begitu, tidak akan ada yang berani membuat keributan yang dapat mengganggu semua orang di sini. Lalu Kulas berkata, jangan khawatir soal keselamatanmu dan fokuslah pada pedang batu itu.
Aku akan menjagamu. Tian yang mengangguk dan duduk di depan pedang batu itu beberapa saat kemudian. Dia memejamkan mata dan menarik napas dalam-dalam. Ketika dia membukanya kembali, pandangannya sepenuhnya terfokus pada ukiran di pedang batu itu. Biasanya orang-orang tinggal di sini berapa lama? Tanya Kulas kepada Rensia beberapa saat kemudian. Kau serius mau terus mengabaikanku? Kenapa kau bersikap kekanak-kanakan? Dia meliriknya dan mencibir, kata orang yang kabur dari rumah setahun yang lalu. Aku tidak melarikan diri. Aku hanya pergi untuk mencari jalan hidupku sendiri. Terserah kamu saja. Setelah hening sejenak, Rensia melanjutkan, sebagian besar orang pergi dalam waktu 1 bulan. Jika mereka tidak melihat kemajuan apapun. Sementara beberapa orang telah berada di sini selama lebih dari 6 bulan. Lalu bagaimana cara kerja ujian ini? Apakah pedang batu itu menghilang begitu seseorang memahami tekniknya? Tanya Kulas. Itulah yang terjadi pada yang lain. Apakah ada lebih dari 1 pedang batu? Bukan hanya pedang batu, ada pedang lengkung, kapak, busur dan segala macam senjata. Hah, kenapa dia punya begitu banyak teknik berbeda? Aku juga belum pernah mendengar Han Zexian menggunakan senjata selain pedang. Sudah diketahui secara luas bahwa Han Zexian memiliki banyak identitas, tetapi jumlah pastinya masih menjadi misteri. Hanya sedikit yang mengetahuinya, dan kita kekurangan konfirmasi. Tetapi ada keyakinan bahwa salah satu dari banyak nama samaran Han Zexian adalah penimbun ambigu, ungkap Rensia melalui indera ilahi. Penimbun yang ambigu, kau yakin? Kulas terkejut mendengar informasi ini. Seperti yang kubilang, kita tidak punya bukti. Tapi setelah melihat jumlah harta karun yang tak terbayangkan di tempat ini, aku berani bertaruh itu benar. Rensia menghela napas. Penimbun ambigu. Jika informasi ini benar, makam ini jauh lebih berharga daripada yang diperkirakan semula. Kulas menelan ludah dengan gugup setelah mengetahui informasi ini. Sang penimbun ambigu adalah individu misterius yang terkenal, karena mengumpulkan berbagai macam harta dan teknik berharga di surga ilahi sekitar 5.000 tahun yang lalu. Dia sering muncul di rumah lelang dan toko-toko mahal, mengosongkan stok dan gudang mereka. Jika dia tidak berada di rumah lelang, dia akan mendekati orang-orang secara langsung untuk membeli barang-barang berharga mereka dengan tawaran yang sulit ditolak. Tidak ada yang tahu mengapa sang penimbun ambigu membutuhkan begitu banyak harta karun. Atau dari mana dia memperoleh kekayaan untuk membeli begitu banyak harta karun. Si penimbun ambigu aktif selama 500 tahun sebelum menghilang seperti hantu. Dan orang-orang percaya bahwa dia memiliki koleksi harta karun terbesar di seluruh dunia. Ketika sang penimbun ambigu menghilang tanpa jejak bersama harta karunnya, orang-orang percaya bahwa dia telah meninggal dan mulai mencari jenazahnya. Namun sayangnya, bahkan setelah menghabiskan sumber daya yang tak terhitung jumlahnya, dan puluhan tahun pencarian, mereka tetap tidak menemukan apapun. Jika Han Zexian benar-benar penimbun yang ambigu, teknik itu mungkin ada di sini. Kulas menoleh untuk melihat Tian Yang. Sang penimbun misterius memiliki teknik khusus yang selalu ingin dipelajari Kulas. Tetapi itu hanyalah khayalan belaka karena tidak ada yang tahu kemana sang penimbun misterius menghilang. Namun, jika Han Zexian ternyata adalah sang penimbun misterius yang terkenal itu, dia mungkin benar-benar memiliki kesempatan untuk memperoleh teknik tersebut, dan mewujudkan mimpinya. Satu-satunya masalah adalah dia telah berjanji kepada Tian Yang bahwa dia akan bepergian bersamanya, jadi dia tidak bisa pergi sendirian. 1 bulan, aku hanya akan menunggu selama 1 bulan. Jadi sebaiknya kau sudah memahami tekniknya saat itu, Tian Yang. Kulas menggertakkan giginya dan menahan hasratnya. Sementara itu, Tian Yang terus menatap ukiran pada pedang batu tanpa berkedip. Waktu berlalu dengan cepat, dan dalam sekejap mata, seminggu telah berlalu. Sepanjang periode ini, Tian Yang tanpa lelah melafalkan ukiran itu dalam pikirannya ratusan kali setiap hari. Menyaksikan pertumbuhan pesat dalam pemahamannya tentang maknanya.
Tanpa disadari Tian Yang saat itu, bakat sejatinya bukan terletak pada kultivasi, melainkan pada bidang yang sama sekali berbeda. Pada hari ke-10 studinya, Tian Yang tiba-tiba memasuki keadaan seperti trans. Meskipun ia terus melafalkan ukiran-ukiran itu dalam pikirannya, hal itu kini terjadi secara bawah sadar. Suasana di sekitar Tian Yang mulai berubah. Awalnya perubahannya halus dan hampir tidak terlihat, tetapi lama-kelamaan menjadi semakin mendalam dan nyata. Tidak mungkin, apakah itu? Rensia awalnya ragu dengan apa yang dilihatnya dan bahkan menggosok matanya sebelum melihat Tian Yang lagi. Pencerahan. Kulas menarik napas dingin setelah menyadari apa yang terjadi pada Tian Yang. Bahkan seorang jenius seperti dia pun belum pernah mengalami pencerahan sebelumnya. Jangan bilang dia benar-benar akan memahami teknik pedang batu itu. Rensia menelan ludah dengan gugup sebelum bergumam dengan suara linglung. Meskipun butuh beberapa waktu, orang-orang di sekitar Tian Yang akhirnya menyadari suasana aneh di sekitarnya, dan mengalihkan fokus mereka dari pedang batu untuk memusatkan perhatian pada Tian Yang. Apakah aku salah lihat? Sudah berapa lama sejak dia mulai mempelajari pedang batu itu? Dia sudah ada di sini ketika saya tiba seminggu yang lalu. Dia tidak ada di sini 2 minggu lalu. Keributan kecil terjadi di sekitar Tian Yang dengan cepat menyebar seperti api unggar, hingga akhirnya mengganggu semua orang di sana. Siapa pemuda itu? Aku tidak mengenalnya. Aku juga tidak. Lihatlah aura mendalam di sekitarnya. Dia pasti berasal dari keluarga yang berpengaruh. Itu namanya pencerahan. Dasar orang bodoh. Latar belakang seseorang tidak ada hubungannya dengan itu. Bahkan, itu bukanlah sesuatu yang bisa dihasilkan sesuka hati oleh para jenius di klan abadi. Meskipun banyak orang merasa iri terhadap keadaan Tian Yang, tidak ada yang berani mengganggunya. Ada aturan tak tertulis untuk tidak pernah mengganggu seseorang yang sedang dalam keadaan pencerahan. Suatu keadaan yang diyakini dianugerahkan oleh surga. Oleh karena itu, siapapun yang melanggar aturan ini dianggap menentang kehendak surga dan mengundang murkanya. Selain itu, mengingat kelangkaan pencerahan, mampu menyaksikan fenomena seperti itu dapat dianggap sebagai keberuntungan. Tidak ada orang waras yang sengaja mengganggu peristiwa yang sebagian besar orang tidak pernah saksikan sepanjang hidup mereka. Sejak Tian Yang mencapai pencerahan, waktu tampak melambat. Akhirnya, setelah 3 hari hening yang mendalam, terjadi perubahan. Dan sebuah pedang semi-transparan muncul di atas Tian Yang, perlahan mengorbit di sekelilingnya. Setelah 3 hari lagi berlalu, pedang kedua muncul di atasnya, diikuti oleh pedang ketiga 2 hari kemudian. Masing-masing pedang ini memancarkan aura dunia lain. Seolah-olah mereka berada di antara batas dunia mereka dan dunia lain. Pada hari ke-9 sejak Tian Yang mencapai pencerahan, pedang keempat dan terakhir muncul di atasnya. 4 pedang dari dunia lain berputar mengelilinginya, memberinya kehadiran ilahi, seolah-olah dia telah bertransendensi menjadi dewa pedang. Pedang-pedang itu lenyap saat Tian Yang membuka matanya. Bersamaan dengan itu, retakan besar muncul di pedang batu di hadapan mereka, yang akhirnya menyebabkan pedang itu hancur menjadi tumpukan batu. Tak lama setelah Tian Yang keluar dari pencerahannya, orang-orang di sana tersadar dari lamunan mereka dan mendekatinya, menghujaninya dengan pertanyaan yang sama. "Hei, teknik pedang apa yang kau peroleh dari pedang batu itu? Tolong, beri tahu kami namanya. Teknik ini termasuk peringkat berapa? Saya bersedia membeli teknik itu dari Anda. Beri saya harganya." Tiba-tiba terdengar suara tepuk tangan yang cukup keras untuk membuat semua orang di sana terkejut, mengejutkan semua orang. Ketika mereka menoleh untuk melihat orang yang menyebabkan keributan itu, mereka melihat seorang lelaki tua dengan sekelompok anak muda di belakangnya. Itulah pemimpin sekte dari 7 puncak pedang ilahi. Hampir semua orang di sana langsung mengenali identitas lelaki tua itu, yang merupakan pemimpin salah satu sekte paling bergengsi di surga ilahi. 7 puncak pedang ilahi. Bahkan orang biasa seperti Tian Yang pun pernah mendengar nama itu.
7 puncak pedang ilahi berdiri sebagai kekuatan dahsyat di surga ilahi, menempati peringkat 3 teratas di antara semua sekte. Dengan beberapa abadi emas di jajaran mereka, mereka terkenal karena kehebatan mereka dalam menghasilkan master pedang yang ulung. Pria tua yang memandu kelompok itu memegang posisi terhormat sebagai pemimpin sekte di sekte ini, seorang master pedang terkenal bernama Tang Jian. Ketika Tian yang melihat Tang Jian mendekatinya, dia berdiri dan bertanya, "Apa yang kau inginkan?" "Bajingan kurang ajar ini, jaga ucapanmu. Kau pikir kau bicara dengan siapa?" Orang-orang di belakang Tang Jian menatapnya tajam. Tang Jian mengangkat tangannya dan memberi isyarat kepada murid-muridnya untuk tenang. Kemudian dia berbicara dengan nada tenang namun angkuh. "Aku Tang Jian, pemimpin sekte 7 puncak pedang ilahi. Dan aku ingin mengetahui nama teknik yang kalian peroleh dari makam batu itu." Tian yang tidak langsung menjawab, dan sesaat kemudian, dia berkata, "Aku tidak tahu." Tang Jian menyipitkan matanya, menyebabkan suasana berubah. "Apakah kau benar-benar berharap aku percaya itu padahal kau sudah memahami tekniknya?" tanyanya. "Lempengan batu itu hanya mengajari saya tekniknya, bukan namanya." Tang Jian kesulitan mempercayai klaim Tian Yang. Karena sebagian besar orang yang mewariskan teknik mereka tidak akan menghilangkan sesuatu yang sepenting namanya. Karena itu berarti membuang identitasnya sendiri. "Kalau begitu, bisakah kau tunjukkan tekniknya padaku?" tanya Tang Jian beberapa saat kemudian, karena ia dapat mengidentifikasi teknik tersebut melalui gerakannya. Namun, Tian yang dengan cepat menjawab tanpa sedikit pun keraguan dalam suaranya. "Sayangnya, aku tidak memiliki cukup energi spiritual untuk melakukan teknik ini. Aku baru mencapai puncak Raja Roh, dan teknik ini membutuhkan setidaknya seorang penguasa roh." Anak nakal ini, Tang Jian merasakan darahnya memanas. Dia telah melihat banyak orang yang berani sepanjang hidupnya. Tetapi dia belum pernah bertemu seseorang yang seberani Tian Yang. "Apakah kalian mengejek tuan kami? Sungguh kurang ajar. Aku akan memotongmu menjadi 100 bagian." Orang-orang di belakang Tang Jian tiba-tiba menarik senjata mereka. Sebelum Tang Jian sempat bereaksi, Kulas muncul di antara mereka lalu berkata, "Meskipun kau berasal dari 7 puncak pedang ilahi, aku tidak akan tinggal diam jika kau akan menyakiti temanku." "Hah? Siapa kau sebenarnya? Kau bisa mati bersamanya jika kau mau." Para murid tidak mengenali Kulas. "Kalian semua, berhenti!" Tang Jian tiba-tiba berteriak, melepaskan tekanan luar biasa yang membuat semua orang terpaku di tempatnya. Ia kemudian meredakan tekanannya dan berkata, "Dia adalah tuan muda dari klan kekuatan abadi. Jika ada di antara kalian yang ingin melanjutkan setelah mengetahui fakta ini, saya tidak akan ikut campur untuk membela kalian jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan." "Apa, dia dari klan abadi?" Para murid langsung berkeringat dingin setelah mengetahui informasi ini. Ren Xia tiba-tiba muncul dan berkata dengan senyum lebar di wajahnya, "Apakah 7 puncak pedang ilahi yang adil akan menindas seseorang hanya karena teknik yang diperolehnya dengan jujur?" "Peri Ren, apakah dia juga temanmu?" Para murid langsung mengenali identitasnya kali ini. Alis Tang Jian berkedut mendengar pertanyaan Ren Xia yang menyinggung kehormatan dan status mereka sebagai sekte yang benar. Jika mereka terus menekan Tian yang di depan begitu banyak orang, kehormatan mereka akan rusak, dan kebenaran mereka akan dipertanyakan. "Nona Ren, kata-kata Anda cukup kasar. Sejak kapan kami menindasnya? Saya hanya tertarik pada teknik yang dia pelajari dan menanyakannya. Karena dia tidak dapat menjawab pertanyaan saya akan berhenti sampai di sini. Kami akan pergi sekarang." Tang Jian berbalik dan mulai berjalan pergi. Pada saat yang sama, suara Tang Jian bergema di dalam kepala Tian Yang. "Kau telah melakukan kesalahan besar hari ini. Berdoalah agar kita tidak bertemu lagi." Mendengar itu, Tian Yang mencibir dalam hati. Baik itu tuan muda klan Gu abadi atau pemimpin sekte dari sekte yang kuat. Mereka suka menyalahgunakan wewenang dan mengganggu orang-orang yang tidak berdaya.
Apa bedanya mereka dengan bandit yang meneror orang-orang yang tidak bersalah? Sayangnya, akibat pertemuan ini, dia sekarang dibebani dengan kekhawatiran akan pengejaran oleh 7 puncak pedang ilahi, yang menambah ancaman yang sudah ada dari klan abadi. Sial, aku bersumpah langit masih mempermainkanku. Tian yang menatap langit dengan tatapan penuh kebencian. Ayo kita cepat pergi dari sini, kata Kulas kepada Tian yang melalui indera ilahi. Mereka segera meninggalkan tempat kejadian dengan harta karun terbang mereka tak lama kemudian. Aku tak percaya kau berani macam-macam dengan 7 puncak pedang ilahi. Apalagi dengan pemimpin sekte mereka. Kenapa kau tidak langsung saja memberitahu mereka tentang teknik itu? Menjawabnya tidak akan membunuhmu. Kulas menghela napas panjang. Jika dia mendekatiku dengan cara yang berbeda, aku tidak akan keberatan memberitahu mereka. Namun, dia angkuh dan sombong bahkan sebelum mulai berbicara. Terlepas dari gelarnya, di mataku dia tidak berbeda dengan bandit liar. Dan aku tidak akan melayani bandit meskipun itu membunuhku. Ejek Tian Yang. Rensia tertawa terbahak-bahak, hahaha. Aku tidak percaya padamu. Aku ragu kau punya nyali untuk menyinggung klan abadi. Tapi setelah melihat bagaimana kau berani menantang salah satu sekte terkuat di dunia, apalagi dia pemimpin sekte mereka, aku tidak punya pilihan lain selain mempercayainya. Kulas mengabaikan perkataan Rensia dan bertanya kepada Tian yang dengan ekspresi penasaran di wajahnya, jadi, teknik apa yang kau pelajari? Kau bisa memberitahuku, kan? Tian yang mengangguk dan dengan tenang menjawab, domain pedang tanpa batas. Domain pedang tanpa batas, seru Kulas dengan suara terkejut. Bahkan Rensia pun tampak tak percaya, matanya terbuka lebar seperti piring. Anda pernah mendengar teknik ini? Dilihat dari reaksi Kulas terhadap namanya, Tian yang sudah mengetahui jawaban atas pertanyaannya sendiri bahkan tanpa perlu jawaban dari Kulas. Tentu saja, siapapun yang sedikit saja mengenal Han Zexian pasti tahu teknik domain pedang tanpa batas. Itu salah satu jurus andalannya. Teknik yang dia gunakan untuk menghancurkan sekte iblis terbakar yang terkenal itu dalam semalam. Seru Kulas. Jika kamu benar-benar menguasai teknik itu, kamu telah menemukan harta karun, Ti Xiao Yang. Apa kau bisa menunjukkannya padaku? Namun, Tian yang menunjukkan senyum getir di wajahnya dan menghela napas. Ketika aku mengatakan kepada pemimpin sekte puncak 7 pedang ilahi, bahwa aku tidak mampu menggunakan teknik itu dalam keadaanku saat ini, aku tidak berbohong. Yang terbaik yang bisa kulakukan adalah menciptakan 4 pedang dan mengendalikannya seperti pedang terbang. Itu menyedihkan jika dibandingkan dengan apa yang ditunjukkan pedang batu kepadaku. Apa yang ditunjukkan pedang batu itu padamu? Tanya Kulas dengan suara gugup. Seorang pria yang menutupi langit dengan ratusan pedang terwujud dengan energi spiritual. Dan mengendalikan masing-masing pedang secara bersamaan. Seolah-olah ada seorang ahli pedang yang mengendalikan setiap pedang secara individual. Tian yang menghela napas dengan ekspresi kagum di wajahnya. Saat ia mengingat kembali gambar-gambar yang dilihatnya selama pencerahan. Pria itu, yang diduga Han Zexian, menciptakan ratusan pedang yang terbuat dari energi spiritual murni. Dan menyalurkan aura pedang ke dalamnya. Ketika dia melepaskannya ke targetnya, terciptalah ilusi seolah-olah langit sendiri yang memberikan hukuman. Itu adalah pertunjukan kehebatan dan bakat yang luar biasa. Sesuatu yang ingin dicapai Tian yang suatu hari nanti. Hei, ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu, kata Kulas tiba-tiba dengan ekspresi serius di wajahnya. Apa itu? Pernahkah Anda mendengar tentang penimbun yang ambigu? Tian yang mengangguk, dia adalah seorang kolektor misterius beberapa ribu tahun yang lalu yang menghilang tanpa jejak, benar. Dia bukan hanya seorang kolektor. Dia memiliki harta karun paling luas dan berharga di dunia. Ada kemungkinan besar bahwa identitas asli penimbun ambigu adalah Han Zexian. Apa? Mata Tian yang membelalak kaget. Tidak heran mengapa segala macam harta dan sumber daya berharga terdapat di makam ini. Kulas mengangguk dan melanjutkan,
Nah, ini yang sebenarnya ingin kukatakan padamu. Sang penimbun ambigu dikenal memiliki teknik tertentu yang ditujukan untuk pemurni tubuh sepertiku. Teknik ini dapat memberikan seseorang tubuh yang hampir tak terkalahkan, dan meningkatkan kekuatan bawaan mereka secara luar biasa. Jika sang penimbun ambigu adalah Han Zexian, telah meninggalkan sesuatu yang berharga seperti domain pedang tanpa batas, aku yakin dia juga meninggalkan teknik itu. Kau ingin mempelajarinya, kan? Tanya Tian Yang. Kulas mengangguk dengan ekspresi serius dan berkata, awalnya, saya hanya datang ke sini untuk berlatih, tetapi informasi ini mengubah segalanya. Jika Anda tidak keberatan, saya ingin meluangkan waktu untuk mencarinya. Tian yang menjawab dengan senyum tenang di wajahnya, tentu saja. Kalau begitu, mari kita fokus pada teknikmu dulu. Kau yakin? Bagaimana dengan perjalananmu? Tanya Kulas. Apa yang kamu bicarakan? Kita bepergian bersama, jadi ini bukan perjalananku sendirian. Aku sudah mendapatkan banyak manfaat sejauh ini, dan kamu telah mengikutiku selama ini. Jadi akan adil jika aku juga mengikutimu sekarang. Terima kasih, Kulas menunjukkan senyum cerah. Tian yang mengalihkan pandangannya ke Rensia dan berkata, kau mendengar percakapan kami. Apakah kau tahu sesuatu tentang itu? Rensia berpikir sejenak sebelum menjawab, jika ini terkait dengan pemurni tubuh, pasti ini adalah teknik pemurnian tubuh. Saya mengetahui 3 lempengan batu yang menunjukkan teknik semacam itu. Bisakah kau menunjukkan jalannya? Tanya Tian Yang. Saya akan menunjukkan salah satunya secara gratis, tetapi saya memerlukan pembayaran untuk yang lainnya. Tapi kau bilang akan menunjukkannya pada kami kalau kami mengizinkanmu mengikuti kami. Tian yang mengerutkan kening. Aku hanya berbicara padamu. Karena ini adalah sesuatu yang secara langsung menguntungkan Kulas, aku tidak akan melakukan ini secara cuma-cuma. Kulas mendesah kesal dan berkata, baiklah, aku akan membayarmu jika yang pertama bukan yang aku inginkan. Rensia tersenyum manis dan berkata, baiklah. Ikuti aku akan mengantarmu ke tempat terdekat dulu. Beberapa jam kemudian, mereka tiba di depan sebuah lempengan batu besar yang tidak berbentuk senjata apapun. Dan seperti pedang batu itu, ada ribuan orang yang mempelajarinya. Kulas mengepalkan tinjunya dengan penuh semangat dan berkata, beri aku waktu 2 bulan. Jika aku belum bisa memahami namanya sampai saat itu, kita akan beralih ke yang berikutnya. Tian yang mengangguk dan berkata, aku akan melindungimu. Terima kasih. Kalau begitu, aku akan segera kembali. Kulas segera duduk di depan lempengan batu itu dan menatapnya dengan ekspresi serius di wajahnya. Tian yang duduk tepat di belakang Kulas dan mulai berkultivasi. Karena kecepatan kemajuan kultivasinya hingga mencapai puncak Raja Roh, kultivasinya masih belum sepenuhnya stabil. Tentu saja, dia tidak sepenuhnya tenggelam dalam kultivasi. Karena dia masih harus melindungi Kulas meskipun kemungkinan seseorang mengganggunya hampir nol. Tak lama setelah Tian yang duduk, dia merasakan seseorang duduk tepat di sampingnya. Dan aroma bunga yang manis menyelimuti indranya. Bagaimana kalian berdua bertemu? Suara Rensia tiba-tiba bergema di dalam kepalanya. Sebanyak apapun dia ingin mengabaikannya. Dia tidak bisa mengabaikan fakta bahwa dialah alasan dia mempelajari domain pedang tanpa batas. Secara kebetulan, dia menemukanku saat aku sekarat di benua terpencil dan menyelamatkan hidupku. Xiao Yang Kan, kau memang pribadi yang memesona. Semakin lama aku bersamamu, semakin aku merasakan bahwa kau benar-benar unik. Rensia tersenyum menawan sambil menatapnya. Tian yang menatapnya dan bertanya, mengapa kau begitu dingin pada Kulas? Dia tunanganmu, bukan? Tentu saja, tunangan yang dipilih oleh keluargaku, dan sebenarnya kami berdua tidak ingin bersama. Jujur saja, pertunangan kami pasti akan gagal. Kulas melarikan diri dari keluarganya karena dia tidak ingin terikat oleh pertunangan kami. Tetapi jika dia tidak melakukannya, aku pasti akan melakukannya. Soal alasan aku mengganggunya, itu hanya cara lain untuk mencari hiburan.
Meskipun dia selalu dingin terhadap orang lain dan tampak sulit didekati, banyak yang tahu bahwa sebenarnya dia adalah pria yang sangat baik di hati. Tetapi justru itulah mengapa hubungan kami tidak akan pernah berhasil. Aku lebih tertarik pada pria yang gegabah, seseorang yang tak terkendali, seperti binatang buas. Begitukah? Tian yang menjawab dengan acuh tak acuh. Rensia menyipitkan matanya ke arahnya, tampak sedang berpikir keras. Setengah bulan berlalu begitu cepat sejak Kulas mulai mempelajari tablet batu itu. Rensia juga berhenti mengganggu Tian Yang dan mencoba memahami isi tablet batu tersebut. Meskipun dia bukan seorang pemurni tubuh, mempelajari teknik itu tetap akan sangat bermanfaat baginya. Tian Yang menghabiskan waktu seminggu untuk memperkuat kultivasinya, dan mulai mempelajari lempengan batu itu juga. Dan hanya butuh waktu seminggu baginya untuk mempelajari nama teknik yang terukir di lempengan batu tersebut. Penyempurnaan tubuh gunung emas. Meskipun ia sangat ingin terus mempelajari teknik tersebut, ia tidak ingin mencurinya dari Kulas. Jadi ia berhenti mempelajari lempengan batu itu setelah mengetahui namanya dan kembali memperkuat kultivasinya. Pada minggu ketiga, Kulas akhirnya mengetahui nama teknik tersebut, tetapi ia hanya mengungkapkan kekecewaannya setelah itu. Ini bukan teknik yang saya cari. Mari kita beralih ke teknik berikutnya, katanya kepada mereka melalui indera ilahi. Kalau kau lupa, aku tidak akan memberikan informasi itu secara cuma-cuma, Rensia mengingatkannya. Kulas menatapnya tajam dan menghela napas, apa yang kau inginkan dariku? Senyum lebar terukir di wajahnya saat ia berbicara, saya ingin informasi tentang temanmu. Sebutkan nama aslinya dan saya akan memberimu lokasi lempengan batu kedua. Dasar jalang sialan, kau mau aku mengkhianati temanku? Jangan harap. Kulas langsung marah mendengar tuntutan Rensia. Kenapa kau begitu marah? Itu hanya sebuah nama. Rensia dengan tenang menggelengkan kepalanya. Lagi pula, kau sudah tahu namanya, jadi mengapa repot-repot bertanya? Jangan perlakukan aku seperti orang bodoh, Kulas. Aku tahu Xiao Yang bukanlah nama aslinya. Jika kau khawatir aku akan mengkhianatinya kepada klan Gu Abadi, kau tidak perlu khawatir, karena aku juga tidak terlalu menyukai mereka. Dan kau berharap aku percaya padamu, karena Kulas dan Rensia berbicara satu sama lain melalui indera ilahi. Tian yang tidak tahu apa yang mereka bicarakan. Tetapi dia dapat mengetahui bahwa Kulas sedang dalam situasi sulit berdasarkan ekspresi wajahnya. Pembayaran seperti apa yang dia inginkan? Dia memutuskan untuk bertanya kepada Kulas. Dia ingin aku memberitahunya nama aslimu. Tian yang berpikir sejenak sebelum berbicara, silakan, katakan padanya. Kau yakin? Bagaimana jika dia mengkhianatimu kepada klan Gu Abadi? Atau 7 puncak pedang ilahi? Tidak apa-apa, mereka akan mengetahui identitas saya cepat atau lambat. Saya mengerti. Setelah mendapat izinnya, Kulas mengungkapkan nama asli Tian Yang kepada Rensia, yang kemudian tersenyum lebar. Tian Yang, nama yang lucu. Rensia berbicara kepada Tian Yang dengan nada menggoda. Lokasi selanjutnya, Tian Yang menatapnya tajam. Tentu saja, Rensia kemudian memandu mereka ke lokasi berikutnya, yang membutuhkan waktu 3 hari perjalanan dengan menggunakan harta karun terbang mereka. Lokasi kedua juga memiliki lempengan batu, tetapi yang ini sedikit lebih kecil daripada yang sebelumnya. Kulas segera duduk dan mulai mempelajari lempengan batu itu. Tian Yang dan Rensia melakukan hal yang sama. Tetapi Tian Yang berhenti setelah mengetahui namanya 4 hari kemudian dan fokus pada kultivasinya. 2 minggu kemudian, Kulas mengetahui namanya dan kembali disambut dengan kekecewaan. Apa yang kau inginkan sebagai pembayaran kali ini? Kulas menatap Rensia. Menanggapi pertanyaannya, Rensia mengambil gulungan dari cincin spasialnya, dan menyerahkannya kepadanya dengan senyum tenang di wajahnya, aku hanya perlu kau menandatangani ini. Kulas mengambil gulungan itu dan membacanya. Tian Yang dapat membaca sebagian isinya dari posisinya dan tak kuasa menahan diri untuk mengintip. Kesepakatan untuk membatalkan
Pertunangan. Dia ingin memutuskan pertunangan mereka. Tian yang menelan ludah dengan gugup setelah menyadari situasinya. Ia melirik wajah Kulas dengan rasa ingin tahu, dan yang mengejutkan Tian Yang, Kulas menyeringai lebar. Dan tanpa ragu-ragu, Kulas menandatangani kertas itu dengan darahnya. Dia tidak bercanda soal tidak ingin menikahinya, pikir Tian Yang dalam hati. Kulas mengembalikan kertas itu kepadanya beberapa saat kemudian dan menyatakan, "Agar kau tahu, meskipun aku telah menandatangani kertas ini, keputusan akhir tetap berada di tangan keluarga kita." "Ini sudah cukup bagus," kata Rensia. Setelah menyimpan gulungan itu, Rensia mengambil kembali harta karun terbangnya dan memimpin mereka ke lokasi terakhir. "Sekadar mengingatkan bahwa ini akan menjadi lokasi terakhir yang saya ketahui," ujar Rensia. Oke, beberapa hari kemudian, mereka sampai di lokasi ketiga, di mana sebuah patung kolosal yang menampilkan hewan menyerupai gajah berdiri megah. Wow, Tian yang tak kuasa menahan kekagumannya pada patung itu. Ini mungkin dia. Seluruh tubuh Kulas bergetar karena kegembiraan saat melihat patung itu. Dia bergegas menuju patung itu dan mulai mengamatinya dengan saksama. Berbeda dengan percobaan sebelumnya, jumlah orang yang mengamati patung ini beberapa kali lebih banyak. Bahkan melebihi kerumunan di patung pedang batu. 1 minggu, 2 minggu, 1 bulan berlalu dalam sekejap mata. Namun, Kulas tetap tidak mampu mengingat nama teknik tersebut. "Kumohon beri aku sedikit waktu lagi. Kurasa ini teknik yang selama ini kucari." Kulas menatap Tian Yang. "Ambillah waktu sebanyak yang Anda butuhkan," jawabnya. "Terima kasih." 2 bulan lagi berlalu. Sudah 3 bulan sejak mereka tiba di patung batu itu, tetapi Kulas tidak dapat memahami namanya, apalagi tekniknya. "Sial," Kulas mengumpat dalam hati dengan ekspresi kalah di wajahnya. Dia tahu ini tidak akan mudah, tetapi dia tidak menyangka akan begitu tak berdaya menghadapinya. "Apakah ini batas kemampuanku? Bukankah aku ditakdirkan untuk mempelajari teknik ini? Sialan," gumamnya dalam hati sambil menatap langit dengan ekspresi putus asa. Akhirnya, dia menyerah dan berkata, "Saya sudah selesai di sini." "Bukankah ini teknik yang kau cari?" tanya Tian yang kepadanya, yang pada awalnya tampak begitu yakin. "Aku tidak tahu karena aku bahkan tidak bisa mengingat namanya," dia menghela napas. Setelah hening sejenak, Tian yang berkata, "Teknik ini disebut penyempurnaan tubuh mamut agung." "Apakah ini tekniknya?" "Apa?" Kulas sangat terkejut ketika Tian yang mengungkapkan nama teknik itu, sehingga ia mengucapkannya dengan lantang, mengganggu suasana. "Hei, bajingan mana yang berteriak barusan? Apa kau mau berkelahi?" "Sial, aku bersumpah aku hampir mengerti nama teknik itu." Suara Kulas yang lantang dengan cepat menimbulkan keributan. Dan banyak orang menyatakan keinginan mereka untuk melawannya karena suara itu. Namun, ketika mereka menyadari bahwa lawan mereka adalah tuan muda dari klan kekuatan abadi, sikap mereka berubah 180 derajat. Mereka menutup mulut dan kembali mempelajari patung batu itu, bertindak seolah-olah tidak terjadi apa-apa. "Saya mohon maaf semuanya. Ini tidak akan terjadi lagi." Kulas tidak lupa meminta maaf kepada orang-orang ini. Setelah tempat itu kembali tenang dan semua orang kembali mempelajari patung batu itu, Kulas menatap Tian Yang dan bertanya kepadanya melalui indera ilahi, "Apakah kau mengatakan nama tekniknya adalah penyempurnaan tubuh mamut agung? Kumohon katakan padaku kau tidak sedang mempermainkanku. Bagaimana aku bisa tahu nama tekniknya jika aku hanya mempermainkanmu? Ini pasti penyempurnaan tubuh mamut agung." Tian Yang menegaskan, "Tapi bagaimana caranya? Bagaimana? Aku tidak tahu bagaimana menjelaskannya, tetapi aku mempelajari patung batu itu sampai aku mengetahui nama tekniknya. Tentu saja, aku langsung berhenti setelah itu karena aku tidak ingin mengambilnya darimu." Kulas menelan ludah dengan gugup sebelum bertanya kepadanya, "Dan berapa lama waktu yang kau butuhkan untuk mempelajari nama itu?" "Saya mempelajarinya pada hari ke-17, jawabnya dengan tenang.
Kau hanya butuh waktu sedikit lebih dari 2 minggu untuk memahami nama itu. Kulas terdiam, karena ia tidak mampu melakukan hal seperti itu bahkan setelah menghabiskan 3 bulan penuh untuk mencoba. Lagi pula, dilihat dari reaksimu, ini teknik yang selama ini kau cari, kan? Tanya Tian Yang. Dia mengangguk, ya, ini tekniknya. Sayangnya, aku tidak ditakdirkan untuk mempelajarinya. Tian Yang menatap patung batu itu dengan wajah berpikir. Setelah terdiam sejenak, dia berkata, bagaimana jika aku mencoba mempelajari teknik itu dan kemudian mewariskannya kepadamu? Tentu saja, aku tidak bisa menjamin bahwa aku memiliki kemampuan untuk. Apakah kau benar-benar akan melakukan itu untukku? Kulas begitu bersemangat mendengar kata-kata Tian Yang, sehingga ia tanpa sengaja berbicara dengan suara keras lagi, diikuti oleh ratusan tatapan marah. Maaf, saya akan pergi dari tempat ini sekarang. Kulas meninggalkan tempat itu sebelum ada yang sempat berkata apapun. Merasa sangat malu dengan ledakan emosinya yang tak terkendali. Setelah berada cukup jauh, Kulas melanjutkan berbicara dengan Tian Yang melalui indera ilahi. Jika kau benar-benar bisa membantuku mendapatkan teknik itu, aku akan memberikan nyawaku padamu. Tian Yang tersenyum dan dengan tenang menjawab, tidak perlu melakukan hal seperti itu, dan kau sudah cukup membantuku. Aku tidak yakin berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mempelajari teknik ini, tetapi aku akan mulai sekarang. Luangkan waktu sebanyak yang Anda butuhkan. Beberapa waktu kemudian, Ren Xia bertanya kepada Kulas, apakah kau sudah menyerah? Ya, akunya. Lalu bagaimana dengan Tian Yang? Dia tiba-tiba mulai mempelajari patung batu itu dengan sungguh-sungguh. Kulas menjelaskan situasinya kepadanya. Aku tidak memiliki kemampuan untuk mempelajari teknik ini, tetapi dia mungkin punya kesempatan. Jika dia berhasil mempelajari teknik ini, dia akan mengajarkannya kepadaku, jadi kita akan tinggal di sini sedikit lebih lama. Namun, kamu bisa pergi kapanpun kamu mau. Mata Ren Xia membelalak setelah mengetahui situasi tersebut. Dan dia menoleh ke arah Tian Yang dengan ekspresi berpikir di wajahnya. Waktu berlalu dengan cepat, dan dalam sekejap mata. Sudah 2 bulan sejak Tian Yang mulai mempelajari patung batu itu dengan serius. Pada hari ke-69, patung batu yang tetap tidak berubah selama jangka waktu yang tidak diketahui. Tiba-tiba mulai menunjukkan retakan di seluruh tubuhnya yang besar. Kemudian, di depan mata semua orang yang terkejut, patung batu itu runtuh menjadi tumpukan puing. Kulas berdiri dengan ekspresi tak percaya di wajahnya sambil bergumam dengan suara linglung. Dia benar-benar melakukannya. Begitu orang-orang mulai tersadar dari kebingungan mereka, mereka segera mulai mencari orang yang memahami teknik tersebut. Siapa dia? Siapa yang mempelajari teknik ini? Bisakah Anda memberi tahu nama tekniknya? Saya ingin membeli teknik ini. Saya punya penawaran yang tidak akan bisa Anda tolak. Namun, karena Tian Yang tidak mencapai pencerahan, atau menunjukkan apapun yang membuktikan bahwa dia telah mempelajari teknik tersebut, tidak ada seorang pun di sana kecuali Kulas dan Ren Xia yang mengetahui fakta itu. Tian Yang, kumohon katakan padaku kaulah yang mempelajari teknik itu. Kulas berbicara dengan nada putus asa. Tian Yang tidak menjawabnya dengan kata-kata, melainkan dengan senyum yang tenang dan tanpa kata. Melihat ini, Kulas langsung merasa terangkat, seolah-olah dia berada di surga. Setelah menyelinap keluar dari kerumunan, Tian Yang dan kelompoknya dengan cepat menghilang tanpa disadari. Beberapa waktu kemudian, Tian Yang dan kelompoknya menetap di daerah terpencil, di mana mereka adalah satu-satunya makhluk hidup di antara ribuan tempat. Aku memiliki tekniknya, tetapi aku tidak tahu bagaimana mengajarkannya padamu. Apakah kau memiliki teknik yang memungkinkan aku untuk mentransfer pengetahuanku padamu? Tanya Tian Yang kepada Kulas. Sebenarnya, aku punya. Namanya transmisi teknik, dan aku punya buku panduannya di sini. Kulas mengambil sebuah gulungan dan menyerahkannya kepadanya tanpa ragu-ragu. Baiklah, izinkan saya mempelajari teknik ini dulu.
Tian yang kemudian menghabiskan beberapa jam berikutnya untuk mempelajari teknik tersebut. Setelah siap, ia menggunakan transmisi teknik pada Kulas, mentransfer teknik pemurnian tubuh mamut agung ke Kulas. Setelah memastikan bahwa ia memang telah menerima teknik yang benar, Kulas bersujud di hadapan Tian Yang dan berseru dengan tulus. Mulai saat ini, kita akan menjadi saudara angkat. Maukah kau menerimaku sebagai saudara angkatmu? Tian Yang terkekeh dan berkata, untuk apa repot-repot bertanya? Ketika kau sudah memutuskan bahwa kita akan menjadi saudara angkat, seperti saat kau memutuskan bahwa kita akan menjadi teman. Berdiri, kakak Kulas. Terima kasih, saudara Tian. Tidak bisa dipercaya, Ren Xia terdiam. Jika menjalin persahabatan dengan Kulas tampak mustahil, diakui sebagai saudara angkatnya adalah sebuah keajaiban. Namun, Tian Yang, seseorang yang bukan berasal dari latar belakang berpengaruh, mampu mencapai prestasi tersebut. Setelah mempelajari teknik tersebut, Kulas segera duduk untuk berlatih. Beri aku waktu beberapa hari, katanya sebelum memejamkan mata dan bermeditasi. Sembari menunggunya, Ren Xia tiba-tiba berbicara kepada Tian Yang melalui indera ilahi. Hei, ada sesuatu yang ingin kubicarakan denganmu. Ada apa? Tian Yang menatapnya. Ada teknik yang sangat ingin saya pelajari, tetapi saya hanya berhasil mengingat namanya saja. Apakah Anda bersedia mencoba mempelajarinya untuk saya? Tentu saja, saya akan memberi Anda imbalan yang sesuai. Saya tidak keberatan. Yang mengejutkan Ren Xia, Tian Yang setuju untuk membantunya tanpa ragu-ragu. Dalam benak Tian Yang, dia tidak akan rugi apapun karena dia akan dibayar untuk mempelajari teknik baru. Terima kasih. Hanya 2 hari dari sini. Kamu bisa berterima kasih padaku setelah aku menguasai tekniknya, karena tidak ada jaminan aku akan menguasainya. Tian Yang memberi tahu Kulas tentang rencana mereka sebelum meninggalkan tempat kejadian bersama Ren Xia. 2 hari kemudian, mereka tiba di pedang batu lainnya. Nama teknik ini adalah tarian pedang bunga ethereal. Kata Ren Xia kepadanya, karena itu mungkin membantunya memahami teknik tersebut sedikit lebih cepat. Tian Yang mengangguk dan segera mulai mempelajari pedang batu itu. 2 minggu kemudian, pedang batu itu roboh. Menandakan bahwa seseorang telah berhasil mempelajari tekniknya. Tubuh Ren Xia bergetar karena gembira saat melihat ini. Dalam perjalanan kembali ke Kulas, Tian Yang mentransfer teknik tersebut kepada Ren Xia. Apa yang kau inginkan sebagai pembayaran? Jika ada sesuatu yang kau inginkan, aku akan berusaha mendapatkannya, kata Ren Xia. Tian Yang berpikir sejenak sebelum menjawab, apakah semua jenis pembayaran bisa diterima? Bagaimana jika aku meminta bantuanmu? Itu juga tidak masalah. Lalu, bisakah saya menyimpan uang pembayaran ini untuk digunakan di kemudian hari? Saat ini saya belum bisa memikirkan apapun. Ren Xia meraih cincin spasialnya dan mengambil sebuah lencana darinya, lalu menyerahkannya kepada Tian Yang saat berikutnya. Ini medali saya. Kamu bisa menyimpannya sampai kamu bisa memikirkan sesuatu. Terima kasih. Seharusnya aku yang berterima kasih padamu. Ren Xia memperlihatkan senyum yang indah, senyum yang terasa alami dan tulus. Ketika mereka kembali ke Kulas, dia masih dalam keadaan bermeditasi. Saat mereka mendekat, mereka dapat merasakan aura Kulas dengan lebih jelas, dan aura itu jauh lebih kuat dari sebelumnya. Kulas membuka matanya saat mereka mendarat, menyambut mereka dengan senyuman, "Selamat datang kembali. Bagaimana menurutmu teknik ini?" Tanya Tian Yang kepadanya. "Saya tidak bisa meminta yang lebih baik lagi. Teknik ini sangat cocok dengan fisik saya, seolah-olah diciptakan khusus untuk saya." Dia menoleh ke arah Ren Xia dan bertanya, "Jadi, teknik apa yang kau gunakan untuk mencium adikku?" Ren Xia mengerutkan kening mendengar pilihan kata-katanya dan mencibir. "Tidak seperti seseorang tertentu, aku akan membayar teknikku dengan sesuatu yang benar-benar berharga." "Wajar kalau begitu. Kau cuma perempuan menyebalkan yang memanfaatkan dia sementara aku adalah saudara angkatnya." Saat itu,
keduanya mulai berdebat satu sama lain. Beberapa saat kemudian, Tian yang bertanya, apa yang harus kita lakukan sekarang? Aku tidak butuh apapun lagi dari tempat ini, jadi terserah padamu, kata Kulas. Aku harus segera berkumpul kembali dengan keluargaku, jadi aku harus pergi. Ren Xia menghela napas. Saya ingin mempelajari lebih banyak teknik pedang, tetapi saya juga tertarik dengan ujian-ujian lainnya. Sayangnya, kami tidak memiliki peta tempat ini. Mendengar kata-katanya, Ren Xia mengambil selembar giok dari cincin spasialnya dan menyerahkannya kepadanya. Ini adalah peta interaktif tempat ini, jadi terus diperbarui dengan informasi baru. Semua orang dari klan abadi memilikinya. Kecuali si idiot tak berguna ini yang datang ke tempat ini sendirian, kata Ren Xia sambil melirik Kulas. Oh, kalau begitu, kau tidak perlu memberikan milikmu padaku, karena aku memiliki cincin spasial milik Gulim. Dia melihat ke dalam, dan benar saja, di sana ada slip giok itu. Ini sangat membantu. Terima kasih. Tian yang sangat gembira setelah melihat informasi di dalam gulungan giok itu. Masalah terbesar mereka langsung terpecahkan karenanya. Tunggu sebentar. Kau punya cincin spasial Gulim. Kau tahu keluarganya sedang melacak lokasinya, kan? Kata Ren Xia, heran mengapa klan Gu abadi belum melacaknya. Kau tak perlu khawatir soal itu karena aku sudah menyingkirkan alat pelacak itu sejak lama, kata Kulas dengan nada bangga. Sebagai tuan muda dari klan abadi, dia tahu cara kerja keluarga mereka dan bahwa Gulim pasti memasang alat pelacak padanya. Begitu ya, selama beberapa bulan berikutnya, Tian yang mengikuti peta di gulungan giok dan mempelajari sebanyak mungkin teknik pedang. Ren Xia terus mengikuti mereka sampai dia harus pergi beberapa minggu setelah perjalanan mereka dimulai. Sementara Tian yang mempelajari teknik pedang, Kulas menghabiskan waktunya untuk menguasai teknik pemurnian tubuh mamut agung. Setelah Tian yang puas dengan teknik yang telah dipelajarinya, ia mulai melatihnya pada binatang-binatang buas. Meskipun semua orang di makam itu terbatas pada tingkat Raja Roh Puncak, ada binatang-binatang buas di tingkat Kaisar Roh. Namun, Tian yang memiliki harta karun Gulim dan mempelajari beberapa teknik ampuh, yang memungkinkannya untuk bertarung bahkan di awal-awal pertarungan. Dengan mudah mengalahkan binatang buas setara Kaisar Roh. Dalam sekejap mata, 1 tahun lagi berlalu. Selama waktu ini, Tian yang sepenuhnya memantapkan kultivasinya dan meningkatkan kemahirannya dengan teknik-teknik barunya. Jika dia bertemu dengan bandit emas dan uang dalam kondisinya saat ini, dia akan mampu memusnahkan mereka dengan sedikit atau tanpa usaha. Kulas berhasil meningkatkan ukuran tubuhnya melalui teknik penyempurnaan tubuh mamut agung, yang memungkinkannya tumbuh beberapa ukuran lebih besar. Tetapi peningkatan yang paling mengesankan adalah kekuatan mentahnya. Selain itu, kabar tentang ditemukannya warisan Han Zexian menyebar dengan cepat. Tetapi warisan itu terkunci di balik pintu yang tak dapat dihancurkan. Dan belum ada yang mampu menemukan cara untuk membukanya.